Tabib Chu turun gunung. Wang Beliang tawarkan emas juta, giok 10 juta. Liu Changhai hadiahkan 10 naga legenda. Perhiasan tak terhitung. Keluarga mengsiu. Beri 10 perkebunan, lahan ribuan hektar. Siap mengabdi seumur hidup. Sudah 3 hari. Kenapa Master Chu tak mau muncul? Tabib terhebat, guru para tabib ternama. Pikir bisa bertemu mudah, hanya keluarga Meng yang berkuasa. Baru layak kenal Master Chu. Nalan Yan mohon audiensi. Keluarga Nalan dari Ye juga datang. Keluarga Nalan yang masyhur. Hadiahnya sangat memalukan. Berani menghina keluarga Nalan. Ini kalung batu karang merah tak ternilai. Siapapun tak mau bertemu, apalagi kau. Mana ada batu karang sempurna seperti ini? Master Chu tak tertarik. Tapi kakek hampir tak kuat lagi. Jika tak mau jumpa, terpaksa langgar etika. Baik. Halo, Siapa berani ganggu? Cari Tabib Chu. Ini siapa lagi? Jangan rusakkan waifu 2D-ku, ya? Bahkan Dewa Perang Maoshan atau Raja Perbatasan tak berani lancang sepertimu. Terima kasih, Guru. Kalian cari tabib sakti ini untuk apa? Anda adalah Tabib Chu. Hati-hati! Itu, Tabib sakti ini tak mengambil untung, kau yang menabrak. Mohon turun gunung selamatkan kakekku. Keluarga Wang Beliang. Keluarga Liu Changhai rela berkorban. Keluarga Mang Barat bersedia. Tunggu. Urusan kaki gunung bukan urusanku. Pergilah kalian. Aku takkan turun. Banyak masalah di bawah. Mohon ajar teknik kendali tubuh. Sudah ku bilang, tak turun. Apa kalian tuli? Keluar. Memaksa aku pakai ilmu dewa. Mereka tak tahu siapa penguasa Gunung Naga Harimau. Guru. Mobo, aku ini tabib terhebat di dunia. Beri muka dong, main game terus. Ambil 6 surat nikah. Gulingkan dirimu menikah. Tahun depan. Tak ada cucu murid, ku suruh pergi. Dari perguruan, jangan guru. Aku kan murid kesayanganmu. Tega kau suruh aku turun gunung. Turun ya turun. Si tua ini marah-marah apa? Guru, jaga dirimu. Si tua bangka ini tak kasih uang sepeser, masih suruh cari orang. Ada orang. Bisa nebeng mobil. Chen Feifei, kau yang tak laku, aku sudah punya tunangan. Tunangan? Kakekmu yang khawatir kau tak laku itu pasti yang mengatur. Kami tumbuh bersama dari kecil. Kau pacaran saja belum pernah. Kau si perawan tua yang tak laku. Siapa perawan tua? Kau saja belum pernah pacaran. Aku tentu akan menikah dengan orang yang kusukai. Soal si tunangan, kalau berani datang, ku bikin kakinya patah. Babus. Aku Chu Liu Feng. Semua ucapan kalian ku dengar tadi. Boleh ku beri pendapat jujur?
Nona cantik ini. Walau bertunangan, tapi tak pacaran, itu namanya menjaga kesucian. Benar. Kalau aku. Tahu, memang tak ada yang mau. Dengar itu. Dasar nenek-nenek gak laku. Aku duluan ya. Mbak, boleh nebeng? Aku juga turun gunung. Arah kita sama kok. Mbak, langsung kabur. Padahal tadi ku bela dia. Siapa nikah dia, sial? Kutunggu. Itulah Fan Yao. Fan Yao Yao. Namanya terdengar akrab sekali ya. Ini nama di surat nikahku. Oh, jadi kau tunangannya Yao Yao. Tadi dia bilang apa ya? Mau patahin kaki tunangannya. Aku batalin nikah. Tunangannya Fan Yao Yao. Harus ku sortir dulu, jangan sampai bajingan. Ikut aku jadi pengawal pribadi. Mau. Aku, bodyguard. Mati kelaparan atau jatuh dari bukit lebih baik daripada jadi bodyguard. Sebulan 20 juta. Aku suka jadi bodyguard. Apalagi bodyguard wanita secantikmu. Hehe, iya. Nona, kita mau kemana sekarang? Ke keluarga Chen, pesta ultah kakek. Fei. Akhirnya datang. Wuxian, jangan ganggu aku lagi. Fei, aku sungguh suka kamu. Tuan Wu, kamu gak apa-apa. Kamu. Kenal dia. Orang tuanya adalah kerabat jauh keluarga kami. Umur 3 tahun dia kena penyakit aneh. Waktu dia sujud 3 hari 3 malam depan rumah kami. Degus. Gantung diri depan rumah kami. Dasar pembawa sial. Tidak lama setelah orang tuanya meninggal, dia tak pergi. Makan sampah di depan rumah, dipukul pun tak menangis. Tak menangis. Akhirnya dibawa kabur orang. Wuxian, keluarga Wu. Benarkah kau anakku Tianyu? Dasar pembawa sial. Untung tak kunaikan mobilku. Bocah ini makan sampah lagi? Pantasan tadi aku terus mencium bau aneh ini. Hari bahagia datang si pembawa sial. Sial banget buat kakek Chen. Wuxian jangan keterlaluan. Dia bodyguardku. Wah, bocah ini sudah sukses. Anjing liar saja punya tuan, Fei. Jika dia penjaga pribadimu, urusan dia yang melukai aku ini harus kau tanggung, kan? Hari ini kau akan rasakan kutukan cinta. Dasar kurang ajar. Berani main kasar. Wu Xiao, cepat suruh anak buahmu usir dia. Fei, tunggu aku hancurkan orang ini untukmu. Nanti ku beri bodyguard baru. Serang! Tian di Xuanzong, sumber energi. Mantra emas tubuh berpendar. Selimuti raga, mantra emas level 6. Enyah, jahat. Wuxian, tegas sekali kau. Guna ilmu pelet rendahan, ini ilmu terlarang dinastikin. Begitu cintaku masuk tubuh, hanya teratai salju Everest yang bisa menyembuhkan. Jangan ngawur. Makan. Chu Liu Feng, bantu. Aku urus. Berani kau pegang. Enyah kau, hancurkan tangannya. Mantra penenang, hati sebening embun. Tak ada. Aku urus. Aku tadi kenapa? Sudah sembuh. Ganteng. Peluk dong. Peluk dong. Ganteng. Peluk dong. Untung ulat sihirnya mati. Kalau tidak, kau jadi wanita selamanya. Tahu. Acara lamaran penting. Nanti ku urus kau.
Pada hari bahagia ultah ke-60 Paman Chen hari ini. Aku, Bu. Saya, pewaris grup Wu, punya pengumuman besar. Penerus tunggal secara resmi melamar Nona Chen Feifei. Putra grup terbesar Jiang Cheng melamar Feifei. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Kalian semua pasti setuju, kan? Aku menolak. Dasar yatim piatu kurang ajar. Kau berani bicara? Setelah pesta selesai, kau tunggu saja di penjara. Hari ini ku beri kau kesempatan lihat dunia. Paman Chen, hamba bawakan hadiah sederhana. Selamat ulang tahun. Hadiahkan saja. Hadiah pertama, uang tunai 5 juta yuan. Hadiah kedua, ginseng Gunung Changbai 100 tahun memperpanjang usia. Hadiah ketiga, karya asli puisi kuda tua dari masa di Xin. Melambangkan semangat tak kenal lelah. Hadiah keempat, satu villa mewah Lee River. Ambil kunci ini, bisa langsung ditempati malam ini. Hadiah kelima, Fosang. Ini putri bangsawan keluarga Nalan dari negeri Ye. Nalan Yen hadir merayakan hari ini. Apakah Anda puas? 60% bisnis koin salju dipegang keluarga Nalan. Mereka sangat menghormati keluarga Wu. Sejak tahun ini, semua bisnis keluarga Nalan di Jiangcheng diwakili oleh kami. Bekerja untuk mereka adalah kehormatan besar. Ada yang rela jadi anjing. Kalau begitu, aku juga kasih hadiah untuk kakek. Hadiah? Jangan-jangan botol plastik dari jalan. Ini adalah hadiah yang kuterima di gunung sana. Kusuntikkan energi suci Xuan yang lebih berharga dari barang mereka. Tenang, tenang. Tapi, lihat apa yang kau perbuat. Ini aneh. Giok ini seharusnya tidak berbahaya. Biar aku periksa nadinya. Lepaskan. Tadi di luar kau sudah menuduhku pakai mantra cinta. Sekarang kau lukai kakek. Kau benar-benar sial. Chu Liu Feng, kau memang kampungan. Ini Gio. Semuanya. Silakan perhatikan baik-baik jika ini benar giok murni. Kalau benar ini giok asli, seharusnya ada serat seperti gula kristal, tapi yang ini licin saja seperti kaca. Jangan-jangan kau beli dari lapak abal-abal. Orang ini bukan hanya pecundang, tapi juga penipu. Aku hilangkan pola ini dengan tenaga dalam. Feh, kau kebanyakan baca novel fantasi. Tenaga dalam saja sudah dibahas. Berhenti bertengkar. Tolong kakekku. Sue Fei, tenanglah, Nona Nalanian akan segera tiba. Dia adalah dokter kelas dunia, bahkan jadi pembantuku pun tidak pantas. Sue Fei minggir, ku selamatkan kakekmu, Chu Liu Feng. Kau tak puas sampai kakekku tewas? Chu Liu Feng, kau seperti badut yang terus berakting di hadapan kami. Tidak capek-capek. Anjing liar pemakan sampah. Dia cuma bisa jadi badut, harus dipaksa minggir. Oh, aku tahu akar masalahnya. Sue Fei, jangan biarkan kakekmu nonton video itu lagi. Kakek terlalu tua, energi yang ku terlalu kuat untuknya. Kurang ajar. Apa maksudmu? Tahu penyebabnya, jadi mudah. Kakek, apa terjadi? Bahaya! Kakek Chen tidak bernapas lagi. Ini teknik pengendalian roh, tenang saja. Roh kakek terlalu lemah menahan energi Xuan Yang. Saya akan keluarkan sebentar, hangatkan di telapak tangan, lalu segera dikembalikan. Chu Liu Feng, kau ingin kakek mati? Cepat cari Nona Nalan. Yang lain, serang. Nona Nalan, Anda datang juga. Kenapa terburu-buru?
Ada Chu Liu Feng di dalam. Dia membunuh kakek Chen saat pengobatan. Dia bilang namanya Chu Liu Feng. Dia bilang tak mau Anda jadi pelayan. Berani pakai nama tabib untuk menipu dan sampai membunuh orang. Bawa saya ke sana. Silakan. Aku kira kau punya sedikit kemampuan. Sekarang, kau sampai membuat kakek Fei seperti ini. Alasan untuk menghancurkanmu. Kau tetap saja bodoh berotak sampah seperti dulu. Saran saya, jangan coba melawan meskipun tangan ini tak bisa pakai tenaga dalam sedang rawat jiwa kakek Chen. Hadapi kalian. Satu tangan cukup. Dengar. Kau sendiri yang bilang tak boleh pakai jurus aneh-aneh lagi. Sekarang, serbu semua. Nona Nalan datang. Nona Nalan. Aku ingin lihat siapa beraninya mengaku sebagai tabib. Nona Nalan, hukum si kurang ajar ini. Hancurkan si kurang ajar ini. Nona Nalan tak tahu tabib datang. Maafkan ucapan tadi. Aku kelana selama beberapa hari ini atas nama seniorku. Ada yang paham, Nona Nalan. Bangun, aku masih awam, kakek Chen belum sadar. Lihatlah. Kakek Chen Zongguo ini. Kakek melihat giok ini, batuk darah lalu pingsan, lalu ditemui oleh Chu Liu Feng yang mengaku-ngaku ini. Sampai napas hilang. Ternyata giok kuno tabib. Keluarga Chen dekat dengan tabib. Tenang, aku cek dulu. Sial. Astaga, apa yang terjadi? Hie, Syukurlah kakek Chen sehat. Mari keluarga Chen dan Nalan lebih sering bekerja sama. Nona Nalan, keluarga Chen tak pernah berinteraksi denganmu. Keluarga Chen beruntung karena ada orang penting di sini. Orang penting. Apa dia? Nona Nalan, lama tak jumpa. Ternyata Wuxian orangnya. Wuxian, kau kenal Nona Nalan? Jangan sok akrab. Wuxian, kau sadar salah. Nona Nalan, mohon maafkan aku ya. Chu Liu Feng itu saudara jauh kami. Dia mengacau pesta ini. Ganggu ketenangan Nona. Berikan aku 1 menit untuk hapus sampah ini. Buang dia! Mau habisi dia. Dia dari Gunung Naga Harimau. Nalan Yan, jangan bocorkan siapa aku kalau mau kakekmu selamat. Patahkan lengan kaki Chu Liu Feng, buang ke tong sampah. Wuxian, ditampar masih tak kapok. Nona Nalan, ini bagaimana? Keluarga Wu, mitra satu-satunya kami di Jiangcheng. Setiap tindakanmu mewakili citra keluarga Nalan kami. Kau gunakan nama kami untuk menindas orang. Mau hancurkan masa depan. Cara kerjamu tak layak wakili keluarga Nalan. Nona Nalan, aku mohon ampun. Omongan kosong. Buktikan dulu. Sebelum itu, seluruh kerjasama dengan keluarga Wu akan kami hentikan. Bagus sekali, kau pulang dulu, nanti aku bicarakan urusan kakekmu. Hormat, Nona Nalan. Keluarga Nalan tegak campakan keluarga Wu. Cuma gara-gara bodyguard. Nona Nalan sampai sebegitu marahnya. Dasar Chu Liu Feng kurang ajar. Gara-gara kau, Wu Xiao alami kerugian besar. Mau ganti rugi bagaimana? Kenapa malah berpihak pada pihak luar? Tadi kan sudah dijemaskan. Wuxian kibarkan nama Nalan untuk menipu dan menindas. Urusanku apa? Mustahil. Kami urus 10 miliar untuk Nalan tiap tahun. Tidak mungkin dia marah hanya karena hal sepele begini. 10 miliar, gede amat. Dulu banyak yang rela bayar 10 miliar. Cuma buat menjadi tamu kehormatan keluarga mereka. Siapa yang mau terima sampah? Mungkin mereka cuma cari anjing penjaga. Yao, jangan keterlaluan. Jangan-jangan dia benar-benar orang istimewa. Terima kasih. Jangan-jangan miskin ini memberimu guna-guna, habis menipumu, kau malah membelanya. Pasti aku orang besar Nona Nalan. Ini hanyalah ujian yang diberikan Nona Nalan padaku. Setelah ujian ini, aku yakin, aku Wuxian pasti masuk lingkaran inti keluarga Nalan nanti. Hampa. Masih saja bermimpi. Chu Liu Feng.
Tunggu aku dapatkan kembali dukungan keluarga Nalan, sekarang ku tahan. Nanti ku antar kau ke orang tuamu yang melarat. Baik, aku tunggu saja hasilnya. Kakek Chen. Karena Nona Nalan bilang ingin dekat Chen. Sebagai wakil Jiang Cheng harus memberi sesuatu. Tuan Wu, kau mau? Aku Husian pengusaha. Jika ingin menunjukkan niat baik, kita mulai dari ranah bisnis. Keluarga Wu dan Chen biayai separuh-separuh di Jiangcheng. Membangun resor baru. Sekalian, mempererat hubungan antara keluarga Chen dan Nalan. Bagaimana menurutmu? Ayo, ini ide yang sangat bagus. Tapi keuangan Chen tidak sebesar itu. Jangan khawatir soal uang. Proyek ini loh, tanpa modal dari Anda. Nanti setelah resor jadi, bagi hasil 50% setiap tahun sampai modal kembali. Hah? Ada juga hal baik begini. Ini kan uang tinggal ambil. Benar, Tuan Hao. Aku Chen Zhongguo saja hampir tak percaya. Tidak ada yang aneh dengan itu. 3 hari lagi, Chen cukup kirim. Chen Feifei ke perusahaan Wu Group, Xingyue Group, tanda kontrak. Selesai. Oke, setuju. Terima kasih, Tuan Wu. Kakek, aku tak mau. Demi untung kecil, rencananya jual cucu sendiri. Kakek Chen, kepala keluarga payah. Jiwamu memang layak untuk anjing. Kurang ajar. Kau berani menghina Fei keluarga Chen. Tak perlu kau usir, aku pergi sendiri. Aku pergi sendiri. Aku pergi. Jangan pergi. Chu Liu Feng, Ada apa? simpan 100.000 yuan ini. Ini upahku sebagai pengawal pribadi. Ini bukan gaji. Wu Xian itu orang yang sangat pendendam, bawa uang ini dan pergi bersembunyi dulu. Juara bela diri pun tak bisa mengusirku. Jangan sombong. Kalau begitu kembalikan saja uangnya. Ini sebagai gaji di muka. Tenang saja, aku bisa kungfu kok. Benarkah? Tunjukkan. Hati-hati. Anggap saja ini gaji yang kau berikan lebih awal. Lagi pula, aku bisa kunam. Benarkah? Tunjukkan. Lihat, Hati-hati. Ternyata dia cukup ganteng. Wah, tubuhnya sangat indah. Ngapain lihat? Aku bisa kungfu. Tak percaya? Mulut manis. Pikirkan baik, kalau tak menghindar, nanti hadapi balas dendam Wu Xian. Santai saja, Wu Xian itu orang yang bisa kuhadapi satu tangan saja. Tapi, dia memang terlalu licik. Lebih baik ingatkan kakekmu hindari dia. Sudahlah, bodyguard kau ikut campur. Mending pikirkan bagaimana kau akan menjagaku di grup Xingyue 3 hari lagi. Sudah, kakekmu baru sembuh. Cepatlah jaga dia. Keluar, jangan sembunyi. Nalan Yan menghadap Chu. Dengar semua. Menurut Anda, aku dengar atau tidak? Cuma bertanya, tak apa kalau dengar. Bangunlah. Tapi Chu, aku tak tahu kesepakatan antara Tuan dan Nona Chen. Aku tak sengaja melihat Tuan menyembuhkan kepala keluarga Chen. Tenang, rahasia Tuan tidak akan... Tak ada rahasia tersembunyi. Aku hanya meramal dengan ilmu kuno bahwa Chen Feifei punya kesempatan yang kuinginkan. Jadi kujaga dia untuk menjalin hubungan baik. Jadi, membantu keluarga Chen itu juga demi kebaikanku sendiri. Ke depan, lebih perhatikan keluarga Chen, terutama Chen Feifei. Terima kasih atas nasihat, Chu. Sudah selesai urusan Chen. Sekarang bahas penyakit kakekmu. Akhirnya mau sembuhkan kan? Jangan terburu-buru. Aku masih terikat pernikahan, tak bisa kaya. Lalu penyakit kakek? Ini, meskipun khasiatnya sudah berkurang, tapi cukuplah. Apa ini? Ini Xiao Huan dan bisa jaga kakekmu 3 bulan lebih.
Setelah urusan sini selesai, saya akan obati kakek. Xiao Huan Den, Kata apa? Xiao Huan dan ini obat ajaib, cukup untuk kakekmu. Xiao Huan Den yang sangat berharga ini, Anda berikan begitu saja. Dr. Chu, ini kartu hitam global tanpa nama bernilai 10 miliar. Silakan Anda gunakan sewaktu-waktu. Sudah. Simpan saja uang dan obatnya, saya tidak pelit. Dr. Chu, saya tahu Anda tidak suka hal duniawi. Jika tidak keberatan, saya juga bisa menikahi Anda. Hentikan. Kau cukup cantik, tapi bukan tipeku. Dokter Ajaib Chu, aku tahu kau tak suka wanita biasa sepertiku, jadi aku siapkan sesuatu. Panggil orang. Tampilanku saja. Kau puas. Hehehe, yang ini bagus. Sudah bertunangan. Kartu ini aku ambil. Cepatlah pulang. Ini untuk obati kakek. Patuh pada dokter. Kenapa akhir ini nasib asmara bagus? Coba aku ramal nasibku. Wusian. Belum menyerah juga. Aku pura-pura bodoh. Ikan besar di belakangmu. Halo, Nyonya Chen. Manajer Ye sendiri yang menjemput saya. Top Saleh seperti Anda menjemput saya, bukankah berlebihan? Jangan katakan begitu. Anda adalah tamu kehormatan kami. Kontrak sudah disiapkan. Ayo kita masuk. Maksudmu apa? Siapa kamu? Jika aku tidak salah tebak, yang dijadwalkan hanya Nyonya Chen. Hanya Anda, kan? Pintu terbuka. Tak bolehkan aku masuk. Lihat, pintunya sudah tertutup. Lagi pula, siapa kamu? Pintu utama grup Xingyue. Bisa sembarangan dimasuki. Kau bilang aku anjing. Jangan tuduh sembarangan. Aku tak bilang itu. Tapi, pemahamanmu tak salah. Paul, berani sebut Chu Liu Feng anjing. Aku lihat gedung ini. Mau dihancurkan. Waduh, takut banget. Pak Ye, dia adalah teman saya. Bisakah Anda memberi saya sedikit hormat? Karena ini permintaan Nona Chen, tentu saja saya akan penuhi. Badini, lihat sana. Zona bayi. Tunggu di zona bayi sampai Nona Chen selesai. Jangan bergerak. Keterlaluan. Apu. Buku, masuk dulu. Kita datang untuk urus bisnis. Kau, zona bayi. Jangan salah. Nona Chen. Tuan Muda Wu datang inspeksi hari ini. Nona Chen akan tanda tangan kontrak. Silakan keluar. Hari ini saya yang urus. Baik, saya permisi. Siap. Shen Feifei, sekarang kau tak bisa lari. Selamat datang, Nona Chen. Ternyata kamu, direktur uang mana? Ini perusahaan bagian dari grup Wu. Sangat wajar aku berada di sini. Mau kemana? Kontrak sudah siap, tinggal kau tanda tangan. Mana kontraknya? Duduk, aku ambilkan. Coba lihat. Di mana? Kontraknya baik kan? Tidak masalah. Mana dong? Paula. Sebentar. Untung proyek ini, saya bisa kurangi 10%. Kenapa? Karena Globo ingin kerjasama jangka panjang dengan grup Chen. Ini ketulusan hatiku.
Baik. Baik. Kontrak sudah tanda tangan. Mari minum teh. Meraya tanya. Tunggu sebentar. Ambil kontrak baru. Tidak. Teh ini bermasalah. Fei Fei. Aku sangat menyukaimu. Ikuti keinginanku. Ya, Fei Fei. Fei Fei. Semua sudah kuatur dengan rapi. Tidak mungkin ada yang masuk. Lepaskan dia. Tunggu. Rupa. Mesti. Chu Liu Feng, aku di sini. Tidak, kondisi Chen Fei Fei tidak normal. Aku harus menstabilkannya dengan akupresur. Wajah kau pergi. Mana orangnya? Jaga pintu bagaimana sih? Kok bisa masuk? Aku tak tahu. Masuk dari mana? Bagaimana bisa masuk? Seketika dia raib. Apa kamu bilang? Serang. Aku peringatkan kamu. Ini wilayah keluargamu. Tantang keluargamu. Besok kau akan hilang. Betul, Tuan. Kuasa keluargamu tak terkira. Tuan. Tuan masih mau maafkan. Bagus, kamu mengerti. Ayo mendekat. Segera ke sana. Sujud minta maaf. Nyawamu bisa selamat. Betul, Tuan. Hauran itu siapa? 5 prinsip. Ganggu aku. Kuhancurkan kalian. Siapa bunuh dia, dapat 1 juta. Tuan muda, ayo kita pergi. Pergi saja. Anak ini agak aneh. Aku tidak nyaman. Apa? Usian keluargamu. Keluargamu dipukul di sini. Suruh aku mundur. Kita memang kalah. Keluarga Wu dari Jiang Cheng tak pernah direndahkan. Chu Liu Feng. Berhenti, tenanglah, Tuan Muda. Cuma segini saja. Keluarga Wu. Badut. Sebenarnya kau itu siapa? Tanya aku. Pacar Chen Fei Fei. Chu Liu Feng. Berani lawan keluarga Wu kami. Benar. Dengar ya. Keluarga Wu kuasai seluruh dunia gelap Jiang Cheng. Sudah ingin mati. Ku buat kau tak lihat esok hari. Kamu percaya? Aku ingin lihat. Siapa yang bisa kau panggil? Tunggu saja matimu. Ayah! Aku hampir mati di rumah, cepat datang. Tunggu saja. Tunggu matimu. Siap kapanpun. Kutumbu. Aku ingin melihat seberapa hebat keluarga Wu kalian. Fei Fei, tenang, ada aku. Ada kamu, aku tak takut. Anakku, siapa yang memukulmu sampai begini? Itu dia ayahmu. Chu Liu Feng bahkan memukulku. Dia bahkan menghina keluarga Wu kita. Ya Pak Wu, dia. Dasar tak berguna, pergi. Jadi kau Chu Liu Feng. Kau tahu apa yang kau lakukan? Lalu apa artinya itu? Keluarga Wu. Hanya sekumpulan badut belaka. Tapi kepala keluarga Wu kau pun. Setelah tahu anakmu dipukul, kau datang sendirian saja. Rupanya kau dan anakmu sama. Tidak waras, baik karena kau cari mati. Jangan salahkan aku. Chu Liu Feng, cepat kita pergi. Su Huo Fei, tenang. Aku di sini, mereka takkan lukaimu. Siander, ayo pergi.
Ayah bukannya mau balas dendam untukku. Tuan Hu sudah mau pergi. Bukan aku yang balas dendam. Lalu siapa? Tuan Wu. Yang kuhadapi sekarang. Anak ini kan? Benar. Pemuda nekat ini tangguh. Hati-hati ya, Pak. Tenang. Untuk menghajar, tak perlu aku bergerak. Tu Liu Feng. Kau tamat. Kamu kenal ini. Dari keluargamu, Master Wu Chen sengaja kami undang. Dia memang jagonya. Terlalu memuji. Tapi dengan kemampuanku, melawan anak hijau begini. Terlalu mudah, anak hijau brengsek. Dasar kura-kura tua. Bandingkan usia hidup dengan saya. Oh Tuhan. Suka yang mulutnya keras. Nanti kulihat. Nanti kau merengek. Cukup bicara, tunjukkan kehebatanmu. Di mana? Apa maksudmu? Kau tak merasa tak nyaman? Aduh, gatal nih. Apa ini kantor ada nyamuk? Mustahil. Sama sekali mustahil. Racun ini dibuat dari 9 racun serangga. Orang biasa kena ini. 3 napas saja langsung tak bisa melawan. Master Wu Chen, dia tak bereaksi sama sekali. Oh, rupanya pakai racun. Tak perlu repot-repot lagi. Perlihatkan racun terkuat yang kau miliki. Bocah kurang ajar. Ku beri kau rasa. Racun mematikan. Aduh, ayah. Benar-benar andal, guru yang kau datangi. Masih ragu juga. Racun cinta tadi malam itu karya Master Wu Chen. Ayah, cinta gaib itu biasa saja. Master ini setengah ahli. 5, 4, 3, 2, 1. Master, badan tua ini pegal dan lelah. Asalnya dari mana? Tak ada yang keracunan. Aku ini. Berlatih lama untuk sekali pakai, kinerjamu hari ini agak mengecewakan. Baik. Keluarga Wu, jika kau katakan begitu, hari ini aku kurelakan nyawa tua ini. Keluarga Wu, Tuan Muda Wu. Pergilah dulu, takut kalian terluka. 5-6 bungkus. Selesai kalian, kapan produk kalian akan laris? Sok jago. Sok sibuk. Diam, Bang. Suzhou biasa. Lapar. Baba, racunmu sangat ganas kali ini, meski kuat. Tapi aku lebih penasaran. Berapa lama kau tahan? Kau tahu sifat racun ini. Pertahanan diri untuk ancam pemburu. Dan bikin korban ingat. Racunmu sebelumnya sama. Racunmu sebelumnya semua dari jenis ini. Kau tak tahu isi racunku. Sangat menarik. Jadi kau bahkan tidak tahu racunku ini apa? Racun ini lahir dari dendam manusia. Saat kau menumpahkan darah, kau menyerap dendam arwah. Mengkristal di tubuhmu jadi racun dendam. Saat kamu benar-benar butuh, cukup lepaskan racun dendam itu dari tubuh. Jurus pembunuh terhebat. Kok bisa tahu sedetail ini? Ah, iya juga. Aku tahu dari mana. Biarkan aku pikir. Oh benar. Jurus ini ku buat sendiri. Oh ya, aku ingat. Jurus ini ku buat sendiri. Bagaimana, Pak? Hebat bukan jurusku. Jurus apa? Mau dipakai untuk apa? Ini bisa membunuh, loh. Dengarlah baik-baik. Jika kau pakai cara ini celakai orang, aku lumpuhkan ilmumu. Aku cuma mau takut-takutin mereka di turnamen. Aku takkan sungguhan latih jurus ini. Turnamen apa itu? Itu turnamen pertarungan. Dengan kemampuanmu, bisa menang atau tidak, masih belum pasti.
Tapi kau harus hati-hati di turnamen bela diri ini. Jangan bikin Long Hushan malu. Guru, jangan khawatir, latihanku selama ini tidak sia-sia. Kali ini, aku akan tunjukkan kemampuanku. Kehebatan Long Hushan. Karena kau sudah yakin, aku tak halangi. Tapi saat kau pergi, jaga dirimu baik-baik. Jika kau hadapi masalah yang tak bisa kau selesaikan, kembalilah padaku. Pak. Tak sangka baru tiba di Gunung Naga Harimau. Langsung dapat harta berharga. Tidak mungkin. Ini teknik rahasia dari Gunung Naga Harimau. Apa kau di Gunung Lunghu nemu kertas buangan berisi teknik ini? Memang jodoh kita bertemu. Kau orang yang dulu bicara dengan Guru Agung. Chu Liu Feng, sejak tadi mulai, ucapan kalian tidak terdengar. Aku lupa padamu. Kau baik-baik saja. Aku bawa kau pergi. Awalnya, ingin ku biar kau mati saja. Tapi ini terjadi karena teknik yang ku buat. Ku beri kau kesempatan memperbaiki diri. Patuh pada Guru Xiao. Lihat apa? Pria ganteng lewat. Guru Wu Chen, kenapa Chu Liu Feng dibiarkan pergi? Rakunmu mematikan, tapi dia sembuh. Aku sembuhkan dia. Ini bukan seperti janji kita. Numpe, kau tahu itu. Dia murid Dragon Tiger Mountain yang sangat protektif. Aku tak berani ganggu mereka. Berarti, Guru Wu Chen menolak jadi tamu kita. Meski keluarga Wu berpengalaman, Dragon Tiger Mountain jauh lebih kuat. Kuperingatkan, jangan berpikir macam-macam. Tidak, sampai di sini. Permisi. Ini. Ayah, biarkan mereka pergi. Buat apa ditahan lagi? Sudah begini, cari orang lebih kuat, habisi tuntas. Gunung Naga Harimau. Aku juga cari ahlinya. Kalian tadi kemana? Masih nekat? Yao Yao, cepat antar kami ke kamarmu. Apa yang kamu bicarakan, Nona Van ini? Apa yang kamu pikirkan? Dia sedang sakit dan butuh istirahat. Wu Xian mau rakuniku, Chu Liu Feng tolong aku. Dalam keadaanku sekarang, takut dilihat keluarga, jadi aku datang ke sini. Oi. Cepat ikut aku masuk. Ayo keluar dulu, biarkan dia istirahat selama 1 jam. Pulihkan dulu, baru obati. Nona Van besar, lama tak jumpa. Benar. Masih terbayang saat kau minta dia pecat aku. Laporan. Muka menjijikan. Ya ampun, kamu lapar tidak? Mau makan sesuatu? Kalau aku benar-benar dipecat dulu. Sekarang. Siapa yang selamatkan dia? Kamu sengaja, ya? Benar. Kamu tahu ini rumahku. Sengaja bikin aku marah. Jangan marah. Aku cuma lihat. Penasihat sok bijak ini tidak menyadari kalau Wu Xian adalah orang seperti ini. Siapa kau sebut penasihat palsu? Jangan melawan. Di pesta kakek, kau hina aku tak boleh balas. Apa hinaanku salah? Kamu ini pantas dengan Fei-Fei kami. Aku tidak pantas. Tapi untukmu masih lebih. Kamu pantas dengan siapa? Jangan terlalu percaya diri. Ada hukum sebab dan akibat. Kalau benar jadi istriku nanti, jangan menyesal. Oh, benar-benar menakutkan. Tidak. Fei-Fei, kamu kenapa? Efek obatnya muncul. Tunggu sebentar. Chu Liu Feng, aku sangat sakit. Tolong aku. Ada apa ini? Suara Fei-Fei semakin parah terdengar. Tidak mungkin. Sudah kublokir titik akupresurnya. Apa mungkin? Obat Wu Xian memicu sisa racun gaib. Apa racun gatal-gatal itu? Kamu hanya bercanda, ya? Aku tidak punya waktu untuk bercanda.
Keadaan sangat darurat. Aku harus segera menolong Fei Fei. Tunggu di sini saja. Keadaan darurat. Aku harus segera menolong Fei Fei. Tunggu di sini. Kamu ingin memanfaatkan kelemahanku. Hanya seorang bodyguard sok jadi pahlawan. Kalau masih bicara, urus sendiri temanmu. Kenapa marah-marah? Aku hanya ingin memastikan keadaan, bukan untuk mengganggu. Kalau tidak percaya, tanya saja ke Wuxian. Hah? Aku tunggu di luar, beritahu jika ada masalah. Nah, ini baru benar. Fei Fei gimana? Diam, aku sedang obati. Fei Fei, sini. Santai, tarik napas, siap terima energi. Aku nggak sabar. Cepat tusuk. Dasar preman menjijikan. Maaf, aku salah paham. Sudah. Sekarang kondisinya sudah stabil. Perlu istirahat. Tapi nggak yakin. Apa racunnya bisa hilang semua? Perlu dia mati dulu. Syukurlah, makasih. Ya sudah, aku mau istirahat dulu. Jika dia bangun, segera cari saya. Fei Fei, sudah enak kan? Sudah enak. Fei Fei sudah aku jaga. Apalagi yang mungkin Iya, paling. Nggak dengar, langsung masuk, hampir gagal. Aduh, maafkan aku sudah bersalah. Lah, kamu kan bodyguard, kok bisa begini? Jago obat-obatan. Aku kan murid dari Gunung Longhu. Gerbang Gunung Naga Harimau, tahu kan? Belajar sedikit dari senior, tak tahunya di dunia luar malah dianggap ahli. Aku kira kamu adalah tokoh penting dari Gunung Longhu. Tokoh penting masa kayak gue. Aduh, sekarang aku mulai menyesal. Aku masih punya ikatan pertunangan dengan imam muda dari sana. Kan katanya dulu tidak akan pernah setuju. Iya, Yao. Orang sana aneh semua. Kamu harus pikir matang-matang ya. Kamu mikir apa sih? Begini ceritanya. Dikenalkan oleh keluarga, hari ini harus ketemu calon jodoh. Aku pikir orang di sini mudah ditipu, jadi aku jadikan dia sebagai tamang saya. Memang dasar perempuan tak punya niat baik. Aku punya ide bagus, pasti bisa bantu batalkan perjodohan ini. Fei Fei, apa ide bagusnya? Cepetan dong, kita kan sahabat. Kencan ini kan diatur keluarga, pasti dengan kenalan dekat, jadi kamu. Susah tolak kan? Iya, soalnya keluarga kami dekat. Jadi aku tak bisa tolak. Ya udah bener nih. Rencananya apa? Aku temani kamu kencan, kamu nggak usah ngapa-ngapain, biar aku yang jadi penjahatnya. Tapi nanti kalau keluargaku dengar, kamu bakal dianggap buruk sama keluargaku. Betul juga. Terus gimana nih? Yao, jujur ya. Menurutmu Chu Liu Feng gimana? Tampang lumayan, tapi mulutnya nggak berhenti, suka pamer. Berarti bisa gimana? Kita ajak dia ikut kencan, suruh diem, lalu kita puji-puji dia. Biarkan dia menyerah sendiri. Boleh juga idenya, cuman lihat penampilannya. Dia kenapa sih? Ganteng, semangat terus. Cukup bagus. Bukan itu maksudku. Lihat pakaian yang dipakainya, pasti langsung ketahuan kan? Ini satu-satunya yang aku bawa. Ayo belanja. Yao, bagus nggak baju ini? Modelnya kekinian. Warnanya cerah. Cocok banget kalau kamu pakai. Temanin aku mencoba. Aku temani ke fitting room. Bajunya memang bagus. Cocok banget di kamu. Wah, terutama desain kerahnya bikin leher kamu jenjang. Aku juga suka, sangat cocok buatku. Ayo kita beli. Kesempatan langka.
Aku cariin yang lain. Boleh juga, aku juga mau cari baju berwarna ungu. Oke, halo guys. Dua cantik. Apakah kalian lupa? Hari ini kita keluar untuk apa? Aku temani kalian 2 jam. Tapi malah kalian duluan pilih baju. Bukan 2 jam, 3 jam. Aku capek banget. Wah, Chu Liu Feng, gimana sih aku bisa lupa soal ini? Maaf banget ya. Ayo, kamu juga coba baju. Aku dan Yao Yao bantu pilihkan. Tidak usah, aku bisa sendiri. Oke deh. Anggaran 100.000 untuk beli baju. Pilih apa saja yang kamu suka. Pilih yang mahal. Buat wanita mahal sama dengan bagus ya. Paketnya di meja, silakan ambil sendiri. Saya ingin beli baju. Kamu beli? Pakaian yang kamu kenakan sekarang, gak cukup beli satu kancing dari baju di toko saya. Nenek tua, apa yang kamu katakan? Kenapa saya tidak boleh membeli baju? Siapa kau bilang nenek tua? Pak dan Ibu Liu, jangan marah. Saya akan temani. Loh. Wah Bapak, selamat siang. Ingin lihat baju juga? Wah, pasti orang berada. Berbeda sekali dengan yang tadi. Tuan, lihat ini. Bos tahu sikap pelayanannya seperti ini. Jangan marah, Tuan. Manajer kami biasanya sibuk, mungkin belum mengetahui hal ini. Nanti saya sampaikan. Biarkan dia memberi pelajaran pada wanita tua ini. Tuan, lihat ini. Kemeja ini modelnya klasik, bahannya nyaman, sangat cocok untuk tuan muda. Bagus, berapa harganya? Rp12.000. Mahal sekali. Toko kalian tidak jujur. Pak, kemeja ini menggunakan bahan impor, jadi memang ada biaya tambahan. Kenapa tidak coba buka toko online? Biaya operasional lebih rendah. Begini, Tuan. Merek kami adalah merek premium. Di toko fisik, pelanggan bisa mencoba pakaian dan memahami merek kami lebih baik selama proses berbelanja. Oh, saya mengerti. Tapi, masih agak mahal. Bisakah harganya dikurangi sedikit? Baiklah, saya ambil. Sudahlah, jangan tawar-menawar lagi. Biar orang kampungan beli di lapak. Tuan Chen, baju ini 20.000, saya bungkus ya. Saya mau sekarang. Untuk kencan buta nanti. Wah, selera Anda bagus sekali. Pasti sukses di kencan buta. Tidak seperti yang lain. Kelihatan kaya, tapi ternyata miskin. Tuan Chen, saya ambilkan yang baru, ayo. Tuan, baju ini masih mau dibeli. Yang ini tidak usah. Tidak apa-apa, Tuan. Silakan datang lagi kapanpun Bapak butuh. Anda tak paham. Saya mau yang lebih mahal. Saya mengerti, Pak. Kami punya koleksi eksklusif edisi terbatas dari desainer kepala. Harganya sangat tinggi. Mau dicoba? Baju ini benar-benar nyaman. Saya ambil yang ini saja. Tolong. Pak, harganya fantastis. Asal di bawah 100.000 ada yang bayar. Baju ini 500.000. 500.000. Biasanya di sini cuma puluhan ribu. Yang Bapak pakai ini edisi terbatas. Harganya memang lebih mahal. Kalau anggaran Bapak 100.000, saya punya koleksi lain yang bisa dilihat. Gak usah, saya punya dana 10 miliar. Bisa pakai kartu. 10 miliar? Bapak serius? Coba saja cek. Wah, Bapak benar-benar kaya. Jangan heboh. Saya sudah belanja sebanyak ini. Bisakah saya mendapatkan kartu VIP toko ini? Tentu. Ayo urus kartunya. Nanti butuh, aku cari kamu. Terima kasih. Nih, ngapain? Siapa izinkan tukang kampung pakai andalan toko? Siapa izinkan kamu pakai baju ini? Kamu tahu harganya. Aku coba karena baju ini nyaman. Boleh saya coba? Baju semahal ini bisa dicoba. Saya bilang. Bayar 500.000. 500.000 yuan harus dibayar penuh. Atau siap-siap masuk penjara. Tuan sudah membayar. Apa itu? Sudah dibayar. Tuan,
Tuan, belanja Anda lebih dari 100.000 yuan. Saya bisa buatkan kartu Cepat proses sekarang. Nanti kalau butuh, saya panggil. Santai saja, saya akan layani dengan maksimal. Lain kali belanja lagi, saya janji kasih diskon terbaik. Ini tamu saya. Ini jelas tamu yang saya terima. Jangan mengganggu. Jangan mengacau. Tuan Dewa Rezeki kita, cepat ambilkan kopi. Sebentar ya, saya ambil kontraknya. Nona, tunggu dulu. Siapa nama kamu? Nona, jangan terburu. Siapa nama kamu? Pak, nama saya Xiaoqi. Buatkan kopi. Pak, ini kontraknya. Silakan dilihat. Pak Tuan, Xiaoqi masih magang. Tidak tahu cara layani Tuan. Biar saya saja. Saya suka dia menggemaskan dan jujur. Pak, Xiaoqi memang gadis baik. Tapi dia belum bisa urus hal rumit ya. Baiklah, lupakan dulu. Ini formulir member. Silakan dilihat. Baik. Anda mau? Pak, kopi untuk Tuan. Ada yang bisa saya bantu lagi? Jangan lupa ambil bonus di akhir bulan. Anda mengisi nama saya. Pak, ini melanggar peraturan kami. Peraturan bisa fleksibel. Xiaoqi berhasil, manajer pasti hargai dia. Pak, ini kontak saya jika Anda membutuhkan bantuan. Lebih percaya diri. Kamu juga cantik. Salju turun pelan. Kenapa buru-buru? Siapa yang membuatmu marah? Kamu pakai uangku untuk menipu cewek lain. Aku tidak boleh marah. Itu kan daya tarik pribadiku. Bajumu terlihat sangat mahal. Demi Tuhan, bajuku ini harganya 500 lebih. Menurutmu mahal karena dipakaiku? Hehe. Tunggu dulu. Kain bajumu cukup premium. Aku lihat merek apa? Kok tidak ada mereknya? Katanya buat latihan. Aku beli ini soalnya yang lain mahal. Pintar juga kamu hemat-hemat. Jangan pernah bermain serong lagi. Mengerti? Shen Feifei, kamu terlalu ikut campur. Apakah kamu cemburu padaku? Perdue, kamu satpamku, aku bosmu. Wajar kan atasan perhatikan bawahan? Sudah cukup. Sudah, jangan bermesraan di sini. Sudah siap kan? Ayo berangkat. Halo, permisi, Tuan Chen. 3, 2, 1. Nona Van, telah 30 menit penuh dari waktu yang kita sepakati. Nona Van, telah 30 menit penuh dari waktu yang kita sepakati. Jangan sok, kamu cuma lebih awal beberapa menit. Kamu siapa? Ngomong sembarangan. Tubuhmu pasti lemah karena jarang berolahraga. Sedikit saja bergerak, napasmu langsung mos-mosan. Orang lain tak sadar. Saya tahu jantungmu belum stabil sampai sekarang, kau berbohong besar. Tahu. Boleh kau bantah, tapi gelasmu sepertinya masih beruap. Pasti baru saja dipesan. Nah loh, pasti tebakanku benar. Semua ini hanya asumsimu. Di mana buktinya? Bule, buktinya bajumu ini apakah benar harganya 20.000? Sekarang aku ingat, kau memang orang kampung yang suka nawar di toko pakaian. Pantas suaramu tak asing. Iya, Ina. Aku kampungan, tapi tak sebodoh kau. Kau hina aku. Jangan marah, aku cuma heran. Harganya hanya 12.000, tapi kau bayar 20.000. Sungguh. Apa maksudmu? Aku tertipu. Dasar perempuan itu. Wajah dan telingamu bahkan sampai merah. Baju ini pasti bikin kamu boros. Tidak apa-apa, dalam hidup terkadang kita tertipu. Lain kali, perhatikan baik-baik agar tidak mudah tertipu lagi. Sudahlah, jangan ribut-ribut. Lain kali hati-hati saat keluar. Jangan sampai tertipu lagi. Ya sudah-sudah. Jangan ribut. Chu Liu Feng, berhentilah. Ini kencan butaku, bukan urusanmu. Aku tidak tahan melihat dia berlagak sombong, jadi aku ingatkan dia. Chu Liu Feng, diam. Bagaimanapun, Chen Ying lebih dulu datang. Iya, bagaimanapun juga niat baik Pak Chen tetap baik. Begini saja, hari ini semua biar aku yang bayar.
Silakan duduk. Kata pelayan. Jelas sekali mereka pasangan. Ku bikin kalian rugi. Mobo, yakin mau pesan ini? Ini harganya mahal dan mungkin tidak habis. Boleh saya lihat menunya dulu? Tak usah. Ikuti sarannya. Tenang, ini makanan biasa saya di luar negeri, tidak terlalu mahal. Bicara soal luar negeri, Tuan Chen pulang setelah studi di sana. Tuan Chen pulang setelah studi luar negeri, ya. Betul, demi pendidikan yang lebih baik, ayah saya mengirim saya ke luar negeri sejak usia 10 tahun, sudah lama di sana. Benar, wawasan di luar negeri lebih luas. Di negara mana Anda belajar? Negara Sakura. Kamu ini bagaimana sih? Jadi lama studi di negeri anjing yang tahu sopan santun kecil tapi lupa prinsip besar Chu Liu Feng. Jaga omonganmu. Kenapa kamu mudah sekali marah sih? Kau hina tempat yang kutinggali belasan tahun. Cuma belajar di negara anjing, bukan warganya, sampai lupa leluhur. Aku sudah lama di luar negeri, pasti lebih paham darimu. Pria di sana rendah hati. Wanitanya lembut dan bijaksana. Jauh lebih beradab darinya. Saya jadi penasaran. Negeri anjing konon hebat, kok pulang kencan buta? Not fun. Bukan maksud saya begitu. Tenang, saya tidak tersinggung. Maafkan kelakuan saya tadi. Tuan Chen, jurusan apa waktu kuliah dulu? Saya, alumni kedokteran Universitas Sakura. Ahli bedah berbagai jenis. Kuliah di negeri anjing. Di sana belajar kedokteran? Jangan-jangan sesat? Sebenarnya, baru kemarin, saya diterima di RS Top 3, gaji miliaran. Kalau kamu, pekerjaanmu apa? Saya juga kuliah kedokteran. Tidak sekolah, tapi banyak pengalaman. Warga desa bilang saya lebih ahli dari mentor. Tidak pernah sekolah yang resmi. Berani mengaku ahli? Benar, tapi keahlian medis harus diraih dari praktik. Sudahlah, kita datang untuk makan, jangan merusak selera. Hidangan sudah datang, lebih baik nikmati saja. Hidangan sudah datang, lebih baik nikmati saja. Baiklah, demi dua nona cantik ini, aku tak akan mempermasalahkannya. Mari makan. Nah, hidangan ikanku mana? Kok diganti masakan rumahan? Aku yang ganti. Kau yang ganti? Kau ubah pesananku. Orang kampung tak suka yang halus. Jangan begitu. Ikan mentahmu tidak aman lagi sejak kejadian kemarin. Hanya berdasar kabar burung. Kau menyangkau seluruh budaya kuliner nasional. Tahukah kau apa itu ikan mentah? Ikan ini dari bahan pilihan. Lolos uji kelayakan, sangat aman. Mentalitas kolonial sudah mengakar di kepalamu. Pada. Jangan gitu, aku demokratis kok. Fei Fei, Yao Yao, mau masakan rumahan atau hidangan laut mentah? Aku kurang suka sashimi, mending masakan rumahan. Aku kurang paham sashimi, lebih suka masakan rumahan. Silakan. Boa. Kalau tidak suka seafood, makan masakan rumahan saja. Salah, Bu. Aku tidak boleh memaksakan pendapatku. Pelayan, tolong tagihannya. Fei, kenapa? Tagihan makanan ini melebihi budgetku. Jangan bercanda. Kamu sih kaya raya. Masa ia tidak bisa bayar makanan seharga ini? Tidak masalah, aku yang bayar. Maaf Pak, saldo kartu kurang. Tidak mungkin. Meskipun bahan-bahannya premium. Kok tidak punya uang? Lagi pula, ini masakan rumahan, mungkin salah hitung. Mana mungkin tak ada uang, pasti salah paham. Benar. Pesananku semahal itu? Ya, saya akan berikan sebuah contoh. Lihat hidangan ini, bahannya dari daging naga langka. Bambu Tianshan itu tumbuh di tanah keramat, penuh energi alam. Sudah, cukup. Apa Anda punya kartu kredit lain?
bisa minta manajer Anda datang sebentar? Fei. Tuan, saya manajer di sini. Ada yang bisa dibantu? Begini, harga makanan ini terlalu mahal. Saya tidak ingin teman saya malu atau kesal karena tagihan. Tuan sangat perhatian. Kami hargai baik Anda. Tidak apa, yang penting semua senang. Sudahlah, Chu Liu Feng, jangan pura-pura. Bayar atau tidak? Chen Ying, sikapmu mengecewakan. Sudahlah, Chu Liu Feng banyak membantu kami. Jangan lagi. Hadirin sekalian, berkat kedermawanan Tuan ini, hidangan ini dia yang bayar. Ih, sok kayak gitu, padahal miskin banget. Memalukan. Tapi mana mungkin dia mampu. Chen Ying, sikapmu mengecewakan. Hadirin sekalian, perkenalkan kembali, ini adalah Tuan Chu Liu Feng, tamu terhormat sekaligus mitra kami yang sudah lama bekerja sama. Salah dengar. Dia, tamu terhormat, orang miskin yang bahkan tidak mampu beli baju seharga 12.000. Kamu bilang dia tamu terhormat? Bohong besar kamu ini. Tuan, ini bukan restoran sembarangan. Setiap sikap staf hotel mewakili citra hotel kami. Mana kami akan menipumu? Katanya belum pernah turun gunung. Kok kenal orang hotel? Aku mengerti. Kau ini saudaranya ya? Sengaja bilang ini bahan ajaib buat nipu kami. Tak kalian tahu, Chu Liu Feng murid Gunung Langgu. Murid Gunung Langgu. Maksudmu dia praktisi Dao. Bapak Chu Liu Feng membantu hotel kami mencari jamu lingzi khusus dari Gunung Langgu. Beliau bersedia cari 3 jamu kualitas terbaik secara gratis. Bebaskan tagihan. Chu Liu Feng, rupanya kau sembunyikan jati diri. Sebenarnya tak ada yang istimewa. Aku cuma pekerja serabutan di Gunung Longhu. Ada sampingan. Chu Liu Feng, kenapa baru sekarang bilang punya koneksi ini? Sengaja menjebakku, kan? Saudara Chen Ying, kamu keliru besar. Kukira kamu kaya, makanya ku biar kamu bayar. Biar kamu bisa pamer depan 2 cewek cantik. Ternyata salah. Kamu pintar juga memikirkan orang. Enggak. Pak Chu Liu Feng, kemurahan hatimu. Kami akan selalu ingat. Jangan berlebihan. Jangan sungkan, ini memang tugas saya. Up and. Wuxian ribut di rumah lagi. Pulang dulu. Kakek baik-baik saja. Jangan khawatir. Penyakit lamaku kambuh lagi. Kali ini lebih parah sedikit. Kakek, ini gejala stres akibat emosi mendadak. Fei. Akhirnya kau datang. Tidak boleh. Berani-beraninya kau muncul. Mei. Jangan langsung naik pitam begitu. Nanti kalau jadi menantuku, tidak baik. Setuju. Chu Liu Feng, hancurkan dia. Siap. Hei! Jangan sentuh tuanmu. Kakek, tenanglah. Fei, katakan padaku, kau kemana saja? Kakek, aku sakit beberapa hari. Aku menginap di Yao Yao biar tenang. Langsung pulang begitu dengar kabar. Berhenti berbohong. Tuan Wu sudah buka suara. Katanya kau menggoda dia di kantor demi meningkatkan laba keluarga Chen. Itu bohong. Dia yang meracuniku. Kalau bukan Chu Liu Feng, kehormatanku sudah hilang. Sui Fei, jangan fitnah aku di depan kakek hanya karena aku menolakmu. Ini balas dendammu karena aku menolakmu, ya. Yang mana benar? Siapa di antara kalian yang jujur? Mudah saja. Mantra, hati jernih bagai cermin, pikiran suci laksana dewa. Giant. Fei, 3 menit ke depan, Wuxian tak bisa berbohong. Mana bisa? Tanya dia sekarang di depan kakek. Wuxian, kamu ngapain semalam? Di mana kamu? Kemarin malam,
Aku bersama 2 wanita klub malam semalaman. Bagaimana kau memabukkanku waktu itu? Waktu kau datang ke kantorku untuk tanda tangan kontrak, waktu itu ku beri obat perangsang dari dukun beranak di tehmu. Tak takut warga Chen membalaskan ini? Warga Chen lemah sekali, takut apa aku padamu? Dan jika kau berhasil, benar menikahiku. Kalau sudah telanjur terjadi, ku sebarkan bahwa kau wanita yang ditolak pria, kau hanya bisa jadi milikku. Kau hanya bisa jadi milikku. Kau hanya bisa menjadi wanitaku, bahkan sebagai simpanan. Tuan Mudawu, lebih kejam dari kuduga. Haha. Jangan sakiti Feishuang kami. Jangan pukul lagi. Ku beritahu, jika terus memukul, keluargamu akan melakukan dosa besar. Pipiu. Mantra kebenaran baru saja dihapus. Chu Liu Feng, kau lakukan apa padaku? Ini ilmu kebenaran, ilmu dari Long Hushan. Hebat kan? Long Hushan, hebat. Ketawa apa? Semua rencanamu sudah terbongkar. Masih berani ketawa. Semakin hebat Long Hushan, semakin besar pengaruh keluarga Wu di Jiangcheng. Suka main teka-teki, aku peringatkan kau. Ilmu ini jika dipakai 2 kali sehari, orangnya jadi idiot selamanya, loh. Akan jadi bodoh selamanya, loh. Sayang. Tunggu sebentar. Apa? Juga dari Long Hushan. Kutanya, siapa yang paling hebat di Long Hushan? Tentu Guru Agung. Salah. Di generasi muda ada dokter ajaib jenius 10x lebih hebat dari gurunya. Dia yang hebat, bukan kau. Tentu ada hubungannya. Keluarga Wu habiskan 70% kekayaan mereka demi jadi murid sang ahli waris tabib. Aku tak pernah terima murid. Apen. Murid sang tabib? Ahli. Master spiritual mau ambil murid? Inilah kesempatan keluarga Wu kami, kalian ini. Cuma bisa gigit jari. Masih berniat. Masih ingin membalaskan dendam cucumu. Masih mau balas dendam untuk cucumu? Wuxian, jangan sok jago. Jangan lupa, sekarang Nona Nalan mendukungmu, kondisimu sudah beda. Nalan itu siapa? Dulu Nalan Yan ke Gunung Naga Harimau. Langsung diusir tanpa ditemui tabib. Chu Liu Feng, penjaga gerbang gunung saja. Bagaimana bisa tidak mengenali Nona Nalan? Banyak yang datang ke gunung, mana mungkin kuingat semua. Keluarga Nalan paling tinggi hanya menengah ke bawah. Wajar tak ku kenal. Nalan kelas bawah. Ya, keluarga kaya itu. Di mata yang berkuasa, mereka remeh. Betapa bodohnya diriku dulu jadi anjing keluarga Nalan selama itu tanpa hasil apa-apa. Kenapa tidak kulihat jalan rahasia ini? Tu Liu Feng. Rupanya kau juga. Ternyata dari Gunung Longhu juga, tak heran kau dulu sok jago. 3 hari lagi, keluarga Wu adakan pesta penerimaan murid. Terima undangan ini dan hadirlah nanti. Jadi istriku, semua urusan lalu kita hapus. Setuju? Tu Liu Feng. Hehehe, Tuan Wu. Karena murid utama tabib terkenal ini mau menerimamu. Berarti kau sekarang bagian dari Long Hushan, pesta penerimaan ini. Aku pasti datang, akan kubawa Fei Fei tepat waktu. Tolong bicara baik tentangku pada murid utama tabib itu. Aku juga tak mau terus jadi ajudan. Setuju? Baiklah. Orang bijak tahu situasi. Asalkan kau datang nanti. Urusanmu kujamin. Urusanmu. Jaminanku. Tak kubiarkan dia bertemu. Hati-hati. Chu Liu Feng, kau! Fei Fei, percayalah padaku, kau harus datang ke pesta ini. Ada pertunjukan menarik, puas. Yao Yao, kenapa kau datang? Kedatangan murid utama tabib Long Hushan ke Jiangcheng ini peristiwa langka. Berkatmu, Wu Xiao menolak permintaan 10 keluarga besar Jiangcheng untuk hadir. Tapi karena aku temanmu, Wu Xiao mengizinkanku hadiri acara ini. Yao Yao boleh datang, tak apa. Kau bawalah dia juga. Kau yang dari desa saja boleh masuk, kenapa aku tidak?
Lupa perkenalkan, ini Tien Chen Ying. Ia menolak tawaran gaji tinggi dari rumah sakit, kini jadi dokter utama keluarga Fan. Ia datang untuk bertukar ilmu dengan murid utama tabib. Baik-baik tanpa sebab, pasti bermaksud jahat. Kau mau mendekati Fan Yao Yao kan? Kau tahu apa? Aku jadi dokter keluarga Fan hanya untuk menyelamatkan nyawa, tak ada niat lain. Kalau aku ngejar Yao Yao, kau takkan protes kan? Nungta, urusanmu dengan Yao Yao bukan urusanku, asal kau mampu. Chen Ying, kuingatkan, status murid utama tabib jauh lebih tinggi dari perkiraanmu. Setelah masuk, jangan banyak bicara agar tak menyinggungnya. Anak kecil hati Wu Shao itu tak mudah dihadapi, tinggi jabatannya buat apa? Bagiku, ia cuma dokter biasa. Jujur, sehebat apapun pengobatan tradisionalnya, hampa. Dibanding pengobatan barat yang mapan. Jauh tertinggal. Chen Ying lulusan elite, bisa mengendalikan ucapan, tapi justru kau yang paling bermasalah di antara kita. Jangan lupa di pesta Pak Chen dulu, siapa yang bikin Nona Nalan pergi marah-marah. Jangan asal bicara. Nona Nalan selalu bilang Wu Xian yang memicunya. Setiap kali Nona Nalan menyalahkan Wu Xian. Sudah, berhenti ribut. Upacara guru murid sebentar lagi, ayo masuk. Aduh, tunggu sebentar. Perutku sakit. Aku ke WC. Kau taruh apa di makananku? Sudah ku bicara, jangan makan sashimi banyak-banyak. Kepala keluarga, keempat peserta upacara sudah tiba. Ya, mengerti. Wu Tianyu, kau yang suruh kami datang, sekarang berlaga apa? Memang, tapi kalian tak tahu tata krama. Kepala keluarga Wu, aku tidak mengerti maksudmu. Tak paham tata krama. Memalukan Jiang Cheng hari ini. Mau ketemu murid utama tabib tapi tak bawa apa-apa. Tata krama dasar saja tak tahu. Wu Xian, kau sengaja cari masalah. Baik, kami pergi sekarang. Fei Fei, tenanglah. Aku muak melihat muka Wu Xian. Kapan kita bisa lanjut? Ayo kita temui murid utama tabib hebat ini. Jika kau rugikan aku balas. Tenang, aku jamin aman. Aku yang lindungi, tak ada lawan. Aku yang lindungi, tak ada lawan. Baru seperti itu. Murid utamanya datang. Halo, aku Wang Ye, murid utama. Panggil aku Xiao Yu. Hah? Ternyata muridnya. Dia pemimpin Ji Kingman. Lama tak jumpa. Kau murid ke-32 Ji Kingman. Lama tak bertemu. Aku sudah bilang, takkan terima kau jadi murid. Kau pakai nama besarku buat menipu. Benar-benar hormat padamu, tak pernah gunakan namamu buat menipu. Kekagumanku untukmu seperti sungai yang deras. Jangan sangkal aku karena salah paham dan membuatku sedih. Baik, ada tugas untukmu. Jika kau berhasil, aku akan jadikan kau murid. Ada satu tugas untukmu, asal kau bisa selesaikan dengan baik. Aku benar-benar mempertimbangkan menjadikanmu muridku. Bukan itu, guru besar. Kenapa terus lihat dia? Kurasa orang ini membawa pertanda buruk. Usir kerbau-bau itu. Berani-beraninya dia. Terus bagaimana ini? Kau harus sujud 3 kali. Apa? Tu Liu Feng. Fei Fei, aku paham. Karena aku membawa sial, lebih baik aku pergi. Mobo. Apa? Selama 3 tahun. Jangan nikahi perempuan ini. Guru tentang pertunanganku dan Chen Fei Fei. Guru soal pertunanganku dan Chen Fei Fei. Kecuali kau relakan harta. Hindari sial. Serahkan 80% kekayaanmu. Guru, aku rasa kau menjebakku. Jangan sembarangan, aku pun tak mau menerimanya. Dengar, Dia sendiri yang menolak. Keluarga Wu suka langgar aturan. Baik. Kalau begitu, upacara murid dibatalkan sementara. Jangan, guru. Kapan bisa daftar lagi? 3-10 tahun menunggu. sebagai hadiah perpisahan. Selamat tinggal. Muhu, kau pergi begitu saja. Muhu. Chu Liu Feng, kau mau tanggung jawab apa? Tanggung jawab apa?
Aku bawa Fei Fei supaya kau pujiku di depan murid tabib, kau malah salahkan aku. Tidak. Kau dari Long Hushan. Kau sudah tahu sejak awal ini akan terjadi. Aku cuma tukang sapu di Long Hushan, mana bisa prediksi? Aku cuma tukang sapu di Long Hushan, mana bisa prediksi? Menurutku hari ini Chu Liu Feng juga tak bersalah. Semuanya. Kalian anggap tabib itu terlalu hebat. Meskipun menurutku dokter hebat ini mungkin saja penipu. Sehebat apapun tekniknya, dia hanyalah seorang tabib Tiongkok. Apa yang bisa tabib Tiongkok itu lakukan, dokter barat sepertiku juga bisa. Bahkan lebih. Chen Ying, cukup. Karena lebih percaya pengobatan barat ya. Anda yakin pengobatan barat? Karena gratis dan bisa jadi alasan tolak kencan. Chen Ying, kau sok penting. Tuan Chen Ying, hina tabib terus akan bawa bencana besar pada keluarga kami. Untuk hindari semua ini, saya sarankan kau cari pekerjaan di rumah sakit besar saja. Tempat kami tak cocok. Yao Yao, jangan berkata begitu. Aku akan berubah. Aku berubah. Cukup. Kembali saja ke negeri anjing jadi dokter. Pulang saja jadi dokter di negaramu, jangan memaksa diri. Kalian jangan semena-mena. Fan Yao Yao ini cantik juga ya. 3 tahun kejar dia, lalu rebutkan Chen Fei Fei. Nona Fan, setelah buang sampah seperti Chen Ying, apakah sudah siap memulai hubungan baru? Tuan Wu, maksud Anda apa? Wah, di pesta ulang tahun almarhum Chen dulu. Nona Fan tampaknya mendukung lamaranku pada Nona Chen Fei Fei. Kamu setuju, kan? Keluarga Wu terkaya di Jiangcheng. Fei Fei akan baik-baik saja bersamamu. Menurut ahli spiritual bagaimana? Takdirku dengan Nona Chen Fei Fei. Selesai. Sayang sekali, keluarga Chen bisa jadi keluarga besar lewat pernikahan politik ini. Tapi kini mustahil. Yao Yao, kau sangat perhatian pada keluarga Chen. Ayahku selalu pesan, wanita harus mandiri, tidak bergantung pada pria. Bahkan wanita biasa harus merintis jalan sukses dengan usaha sendiri, seperti kamu sekarang. Tapi berjuang itu melelahkan. Aku tak tegar lihat sahabatku menderita. Yao Yao, walau Wuxian bukan orang penting, tapi takkan biarkan wanita yang kucintai susah. Bukan begitu. Aku tak paham maksudmu. Maksudku adalah keluarga Wu milikku. Bersedia mitra dengan keluarga Fan di Jiangcheng. Kuharap Yao Yao, dengan dukunganku, karir meningkat. Wuxian tak tahu malu. Gagal dengan Chen Fei Shuang, kini incar Fan Yao Yao. Wuxian, kau orang baik. Terima kasih, Fan Yao Yao. Aku puas dengan keadaanku sekarang. Tak ingin ubah apa-apa. Jika kamu bersedia, kerjasama baik tetap bisa dilanjutkan. Adapun urusan lain-lain, biarkan saja. Yao Yao, guru cuma tunda terima murid. 3 tahun lagi. Kalau guru berubah pikiran, tak ada lagi tempat untukmu di kolam ikanku. Nona Fan, mana usian kita, termasuk pria terbaik di Jiangcheng. Lihat pas ngejar Fei Fei, romantis banget. Bulago, sudahlah, Nona Fan bahkan tidak tertarik pada Wuxianmu. Chu Liu Feng, aku sudah muak. Sejak kau muncul, semua urusanku jadi berantakan. Jangan sampai aku dapat celah. Kalau ada celah, aku pasti hancurkan kau. Wuxian, bicara begitu bisa dijauhin. Chu Liu Feng, hari ini kau harus tanggung jawab pada keluarga Wu. Aku datang hari ini untuk menjadi perantara. Rencana jodohkan Wuxian dan Chen Fei Fei gagal. Sudahlah, aku punya resep rahasia untuk keluarga Wu. Mulai sekarang, jangan ganggu keluarga Chen. Mulai sekarang, jangan ganggu keluarga Chen. Kau hanya penjaga gunung naga harimau. Mana punya resep? Dengar baik-baik. Kira bisa abaikan keluarga Wu dengan ini. Pimpe! Ini resep obat apa? Dari dalam gunung naga harimau. Sangat manjur. Nona Fan, jika suka, ambil saja. Cuma secari kertas. Tuan Muda, cepat naik. Ada masalah, Tuan Muda.
Bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu gue. Ngerti? Sesepuh keluarga Van. Rayakan ulang tahun. Mereka keluarkan Dong Jinsan yang hilang selama ini. Itu kan, saham keluarga Van langsung melonjak. Aku khawatir posisi keluarga Wu di Jiangcheng akan terancam. Maksudmu resep obat Chu Liu Feng itu asli? Tuan muda, sebaiknya kita hentikan penyebaran informasi ini. Aku khawatir jika ini terus berlanjut, harga saham keluarga Wu akan terpukul parah. Begini saja, kuraikan ini. Siapkan mobil sekarang. Aku akan ke acara keluarga Van dan ambil resep itu. Jangan-jangan Tuan muda. Masalahnya, resep itu sekarang dipegang Putri Van Yao Yao. Sulit kita ambil. Di tangan Van Yao Yao. Aku bisa merebutnya kembali. Tuan, modal kurang. Ambilkan hadiah yang diberikan Master kemarin. Aku akan pergi ke pesta ulang tahun keluarga Van sekarang. Tunggu ya. Yao Yao, kamu favoritku. Kertas tak berguna ini malah menguntungkan Van. Kakek, tak kusangka ini hanya tindakan tak sengaja saat itu. Kakek Van bilang pahlawannya Chu Liu Feng. Dia yang turunkan obat dari gunung. Betul. Pemuda, kamu mau apa? Pewaris Wu Xian datang. Dewi Wuxian Wuxi. Pesta ulang tahun kakek Van tak lengkap tanpa aku. Kupikir Tuan Hu sibuk, jadi tidak ingin mengganggu. Van Yao Yao. Sekarang dia yang kukejar. Kakeknya ulang tahun. Aku pasti datang. Sudahlah Wuxian, aku tahu kau. Kau sudah tahu soal formula Dong Jinsan. Kalau sudah tahu, tak perlu lagi berpura-pura. Kini ku minta keluarga Van kembalikan resep milik keluarga Wu. Tuan Wu, dulu kau sendiri bilang kertas ini tak kau mau. Aku tak mau kertasnya, tapi formula di atasnya tetap milikku. Itu warisan dari Chu Liu Feng. Wuxian, tak tahu malu. Kalau Yao Yao tak memberi. Jangan salahkan aku nanti. Aku minta kalian serahkan resep itu. Tuan Wu, ini milik keluarga Van. Kenapa harus kamu? Nama Wu saja, cukup. Jangan kira kau bebas seenakmu cuma karena tuan muda keluarga Wu. Kakek Van lebih baik sopan sedikit padaku. Kalau tidak demikian. Begini. Sepengetahuanku, kesehatan kakek Van memburuk belakangan ini. Dan kau terus mencari cara untuk memperpanjang usia. Benar, bukan? Wuxian, mengintip rahasia orang begitu adat keluarga Wu? Kau pengecut yang takut mati. Jangan berlagak sok suci. Kau tahu ini? Pil keabadian. Ya, ini bisa memperpanjang hidupmu 10 tahun. Hanya tabib legendaris yang bisa membuatnya. Selalu mengguncang dunia. Tapi, belum ada kabar tentangnya akhir-akhir ini. Ia menolak menerimaku sebagai murid. Tapi sebelum pergi, dia memberikanku pil keabadian ini sebagai balasan untuk 70% harta keluarga Wu. Tuan Hao, jadi, kau bawa pil itu untuk kuserahkan padaku. Pilnya bisa ku beri, tapi aku harus lihat. Seberapa besar kakek mau beri untuk pil ini? Wu Xiao, berikan saja properti keluarga Van. Dan laba 10 tahun. Aku serahkan. Semuanya padamu. Kakek, niatmu kurang tulus. Maksudmu? Kalau mau panjang umur, berikan resep dari pohon uang itu ke saya dan serahkan cucumu padaku. Menyerahkan diri. Benar-benar percaya satu pil bisa dapat semua ini. Sade. Benarkan, kakek? Apa kau? Wow. Aku yang besarkan kau. Jika mendapat pil ini, umurku bisa bertambah 10 tahun. 10 tahun lagi, kau dan Tuan Wu sudah punya anak. Aku bantu asuh. Bagaimana? Kakek Van,
Setelah menikahi cucumu, tahun depan kau bisa gendong Cicit. Setuju. Boleh, Kek. Tak kusangka kau benar-benar egois. Baru hari ini aku melihat wajah aslimu. Kurang ajar. Sebagai keturunan Van, kau harus patuh pada orang tua. Kalian putuskan masa depan Yao Yao seenaknya. Fei, dasar. Kau perempuan Chen. Jangan coba ubah pikiran Yao Yao atau terlalu gelisah. Kubereskan keluargamu. Kakang Kai, ngapain ketawa? Berani nanya kenapa aku ketawa? Hanya kamu. Satu Van Cheng kan kalian berdua. Nggak perlu rias. Kalian cuma badut murahan. Kau tahu langkah. Pil Dahwan, aku akui ini sangat berharga. Sekuat tenaga pun hanya mampu menghasilkan 1 butir dalam waktu 10 hari. Kau berani buat pil Dahwan? Dika, pikir kau tabib? Tepat. Akulah murid terhebat Guru Agung Long Hushen. Kau tabib Long Hushen? Kau tabib Long Hushen? Tabib itu. Kamu bawa pil Dahwanmu sekarang. Cepat, tunjukkan beberapa pil. Sayang sekali. Hari ini benar-benar bawa 2 pil. Su Liu Feng, pilmu itu kecil dan hitam bahkan tidak sempurna. Bau dahwandanya saja tidak ada. Berani mengaku. Ini dahwandan. Jangan ngaco. Chu Liu Feng, lihat permen coklatmu yang meleleh itu. Nih, ambil. Ini pasti palsu, ya. Su Liu Feng, aku tahu niatmu baik, tapi jangan bikin ribut sekarang. Nih, ambil. Maksudmu apa? Su Liu Feng, lalu kau mau keterlaluan? Aku tidak bercanda. Ramuan ini bisa perpanjang usia kakekmu 10 tahun. Tapi dia tak layak memakannya. Kamu, maksudmu, ramuan ini manjur. Kau ragukan keahlianku. Coba saja. Yao, bagaimana kalau kau coba dulu? Daripada kakekmu bekerja sama dengan semacam Wuxian. Baiklah, aku percaya. Aku akan coba. Bagaimana pil Yao Yao ini? Sepertinya cukup manjur. Badanku terasa penuh tenaga. Energi juga terasa lebih bertenaga. Ini pil besar Huandan. Kalau ini apa? Cicip saja, nanti kau tahu. Tuan Bu. Hei. Aduh, perutku sakit. Ada apa ini? Pil ini tiruan yang diam-diam dibuat Wang Ye tanpa sepengetahuanku. Sedikit saja kesalahan dalam pil Huan dan ini jadi racun. Apa? Setelah kau telan, pasti mati dalam 3 tahun. Chu Liu Feng, pil ini. Tampaknya. Pil Huan dan asli mengumpulkan intisari semua obat. Warnanya hitam pekat, tidak ada khasiat yang menguap. Mana mungkin ada aroma. Yao, boleh kakek minta pil ajaibmu? Wow. Pil ajaibmu, Fan Yao. Lupa bagaimana dia perlakukanmu tadi. Kau putuskan. Bagaimana, kakek Fan? Apa kau menginginkan pil ini di tanganku? Berikan pil itu, apapun akan kulakukan. Baik. Tak akan ku minta hal sulit. Lepaskan jabatan kepala keluarga Fan mulai hari ini. Serahkan ke Fan Yao. Setuju. Apa? Demi pil ini, sampai keluarga sendiri kau tinggalkan. Kakek, kau sungguh pikun. Aku ini monster. Aku bukan manusia. Tabah Chu, boleh aku dapatkan pil itu? Akhirnya aku dapatkan pil ini. Aku bisa hidup abadi. Hidup abadi. Benarkah ini? Sudah, jangan makan sembarangan lagi. Chu Liu Feng, sekarang jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang harus kujelaskan? Kenapa sembunyikan identitasmu? Dan kenapa kau mau membantuku? Kenapa kau sembunyikan identitasmu? Dan kenapa mau membantuku? Ini, tanya saja sahabat dekatmu. Chu Liu Feng, kau! Jangan mengalihkan topik. Ayo katakan apa lagi yang kau tutupi. Yao itu.
Sebenarnya aku sudah tahu Chu Liu Feng adalah calon perjodohanmu. Yang bertunangan denganku dulu tabib Gunung Naga Harimau. Bukan. Aku tidak memberitahumu karena ingin menyelidiki dulu apakah dia playboy. Aku juga baru tahu dia adalah tabib hebat sama sepertimu. Awalnya ingin berinteraksi sebagai orang biasa. Malah jadi dijauhi. Sudah cukup sandiwara. Tabib Gunung Naga Harimau buka kartu. Tak disangka akhirnya terbongkar juga takdir. Jangan sok hebat di sini. Kita sudah tanda tangan kontrak 3 tahun. Sebelum kontrak habis, kau tetap bodyguardku. Tabib jadi bodyguardku. Siapa yang akan percaya? Chu Liu Feng, apa katamu? Apa pendapatmu? Karena kau tunanganku. Maukah kau menikahiku? Dulunya kau bilang kalau aku melamarmu, kau akan mematahkan kakiku. Semua itu sudah berlalu. Hari ini aku menyadari kau layak dipercayakan hidupku. Jadi jika kau setuju, aku langsung terima. Aku bertindak sesuai prinsipku. Aku mengerti. Kau dan Fei Fei rupanya tidak perlu dibahas. Bukan begitu, Yao Yao. Siapa yang menelepon mendesak? Halo. Gawat Tabucu, kakekku sekarat. Siapkan mobil, aku langsung ke Yiguo. Ada apa dengan Chu Liu Feng darurat? Nalan Pan. Aku pernah janji mengobati kakeknya, sekarang dia membutuhkanku. Segeralah pergi. Nona Nalan sangat berjasa bagi kami. Tolong bantu mereka. Terima kasih atas pengertian kalian. Kita bertemu lagi dalam 3 hari. 16 menit. Pikirkan baik-baik dalam 3 hari ini. Aku dan Yao Yao. Posisi di hatimu. 11. Halo. Berkat Dr. Chu yang ahli, kakekku mungkin sudah tiada sekarang. Ini konsekuensi perbuatanmu. Jika kau tidak ke Jiangcheng, kita takkan bertemu. Tak jumpa aku, takkan ada apa-apa setelahnya. Kakek Nalan rajin berbudi, karma baiknya. Aku ditugaskan mengobatinya. Dr. Chu terlalu rendah hati, tapi kondisi kakek belum stabil. Bisakah Tuan tinggal lebih lama? Katakan isi hatimu. Baju saping. Aku siapkan beberapa baju di rumah. Apakah kau mau? Aku terima dengan senang hati. Sekarang kau mati. Chu Liu Feng, tebak di mana 2 gadis cantik ini? Gimana, Nona cantik? Sekarang kalian di tanganku. Betul, haha. Lihat apa yang telah kau lakukan. Cepat bebaskan mereka. Apa? Bebaskan mereka berdua? Mangsa lewat. Mereka wanita tabib sakti. Jangan sentuh. Kita tak bisa lawan. Kau yang akan rugi. Sebelum mati, aku harus puas. Kau tidak berguna. Jika tabib sakti mau membantu, nyawamu bisa diselamatkan. Perlu merendah padanya. Aku ingin minta maaf. Kamu gila. Aku akan panggil polisi. Siap-siap menyerah. Lihat aku. Tahu. Pow. Ayah. Tinggal kita berdua saja. Kau. Kenapa sudah sampai sekarang? Sudah kuduga kau bakal berulah. Langsung balik. Dua cantik. Kenapa kalian memanggilku keluar bersamaan? Jawablah pertanyaan yang belum kau jawab sebelum pergi ke negeri malam. Chu Liu Feng, jujur saja. Hargai keputusanmu, tapi beri kami jawaban siapa yang kau pilih. Kalau sudah sampai sejauh ini, aku terpaksa. Tidak memilih lagi. Kau curang lagi, Chu Liu Feng. Mereka perlu aku tolong. Mati kau! Jangan marah.